Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC lagi teman-teman, 6,5 jutaan. Karena rakitan PC ini tuh banyak banget yang request teman-teman di komentar Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Bang, rakit PC 6 jutaan untuk live streaming, editing, dan jadi konten kreator. Karena ya zaman sekarang gitu ya, orang-orang banyak banget jadi konten kreator buat konten-konten untuk diupload di sosial media gitu ya. Dan nantinya kalau misalkan hoki atau ya ditekuni dengan serius bisa dapat cuan gitu ya. Oke, rakitan PC ini tuh saya nggak fokus ke komponen-komponen yang baru ya, tapi ini tuh ya pakai prosesor yang high end pada zamannya. Saya pakai Ryzen 7 2700. Jadi jangan lupakan ya, masih ada prosesor yang tenaganya kenceng, performanya ngebut gitu ya. Harganya sekarang cuman 1,3 jutaan aja. Tapi ini tuh kelas high end. Ya zamannya ya, tahun 2018 karena si prosesor ini tuh Ryzen 7 2700 dirilis tahun 2018 pertengahan lah ya. Punya 8 core, 16 thread dan TDP-nya masih 65 watt. Tuh kan kenceng tapi tetap masih irit. Cuman dukungannya masih PCI Express 3.0. Ya nggak masalah ya, sekarang GPU sekarang juga masih tetap optimal dengan dukungan PCI Express 3.0x16. Jadi masih tetap aman. Oh ya, sebelum kita lanjut ke komponen yang lain ya, casing di sini tuh jadi faktor utama juga. Karena kalau misalkan kita rakit PC baru ya, terus harus ada mejeng di atas meja tuh harus kelihatan mewah, harus gaming banget ya. Jadi kelihatan si PC-nya tuh lebih mahal. Nah, salah satu estetika yang mendukung adalah casingnya. Di sini saya pakai dari PC Cooler C3D310. Dia tuh harganya cuma 600 ribuan, udah dapat 3 fan ARGB. 2 di atas untuk intake dan 1 di belakang untuk exhaustnya. Dan tentunya ini udah dapat commander di belakangnya teman-teman. Ih ya, lumayan juga tuh ya kalau misalnya kita beli set fan plus commander harganya bisa 300-400 ribuan. Ini udah termasuk di dalam si casingnya. Casing PC Cooler C3D310 ini tuh masuk ke casing MATX, casing terbaru dari PC Cooler dengan logo barunya. Kalian bisa lihat di depan, nah ini logo barunya ada CPE gitu ya. Ini tuh mengusung desain aesthetic dan strong. Kalian bisa lihat di sini ada logo-logo diamond atau segitiga-segitiga ini untuk bolongnya ya. Tentunya selain tampilannya jadi lebih elegan ya, ini juga bisa jadi pengambilan intake yang cukup luas. Jadi udara segar yang diserap oleh fan bisa lebih banyak masuk ke dalam si casing. Terus di belakangnya juga untuk kabel manajemen ada space 27 mm. Nah di sini kalau misalnya kalian males ya ngerapihin kabel-kabel, tinggal diselip-selipin aja di situ ya. Terus tutup pakai panel si side belakangnya, udah nggak kelihatan berantakan kabel-kabelnya ya. Terus di sini juga bisa dipasangkan 3 SSD dan 2 kali hard disk 3,5 mm untuk di bawahnya. Untuk GPU bisa up to 350 mm. Jadi pasangkan PGA 3 fan masih muat sekali. Dan di sini kelihatan ada lubangnya untuk memamerkan power supply ya. Terus untuk keseluruhan ya, untuk bahannya menggunakan SPCC 0,6 mm. Jadi kelihatannya nggak terlalu ringkih, masih tetap kokoh. Apalagi kalau misalkan kita pasangkan komponen-komponen yang cukup besar, nah, kerasanya tuh kokoh banget. Oke, itu untuk si casingnya, estetikanya udah dapat lah ya. Sekarang kita lanjut ke motherboardnya. Karena tadi pakai Ryzen 7 2700, di sini saya pakai motherboard dari Asus B450M PDH ya. Kenapa Bang pakai motherboard ini? Karena ya tadi salah satunya alasannya budgetnya ini murah ya. Ketika saya lihat di e-commerce harga yang paling murah ya paling worth it ini cuma 850 ribuan. Udah ada slot M.2-nya, udah ada USB 3.0 di belakang, bahkan di depan juga udah ada. Soketnya tentu AM4 ya, cocok dengan si Ryzen 7 2700. Terus untuk slot memori RAM ada 2, bisa overclock up to 3200 MHz. Kalau misalkan kalian mau overclock di sini, si memori RAM-nya masih bisa. Tapi sayangnya untuk VRM di sini belum ada heatsinknya, jadi masih polos seperti itu. Terus nggak ada RGB-nya juga gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Motherboardnya murah, yang penting dukungan fiturnya kita bisa maksimalkan semuanya. Karena di sini saya juga nggak akan overclock si Ryzen 7 2700-nya, jadi yang nggak ada heatsink VRM-nya nggak masalah lah, aman-aman aja gitu ya. Terus untuk memori RAM di sini saya pakaikan dari XPG GameX 2x8 GB 3000 MHz.
Kalian bisa overclock kalau misalkan kalian mau, tapi di sini saya enggak, tinggal tancap-tancap aja default ya, supaya nanti kalau misalkan kalian awam yang ngikutin racikan seperti ini ya, performanya bakalan sama ketika saya pengujian gaming, editing dan yang lainnya nanti gitu ya. Jadi saya tinggal colok-colok aja, nggak ada yang di overclock. Terus untuk storage-nya di sini saya pakaikan NVMe SX 6000 dari XPG. SX 6000 256 GB. Kenapa pakai ini? Karena udah ada slot M.2-nya di motherboardnya. Kenapa nggak dimanfaatin gitu ya? Pertama, keunggulannya booting, loading, copy paste file-file jauh lebih kencang ya dibandingkan dengan hard disk. Terus nggak makan lagi kabel. Kalau misalkan pakai hard disk atau SATA gitu ya, harus pakai kabel SATA. Kalau ini kan tinggal ditancap aja di sini, udah simple gitu ya. Kalau misalkan kurang bang 256 GB, bisa ditambahkan hard disk 1 TB atau SSD 512 GB di belakangnya penyimpanannya, atau bisa dipajang di depan di sini untuk memamerkan kalian pakai SSD apa gitu. Di depannya ini bisa gitu ya. Untuk storage cukup menurut saya. Lanjut untuk GPU. Nah, GPU di sini saya pakaikan RX 6600, 8 GB, 128 bit GDDR6 dengan dukungan PCI Express 4.0. Wah, bang, pasti ada yang nanya, itu motherboard dan prosesor kan PCIe 3.0, apakah bisa dipasangkan PCI Express GPU-nya 4.0? Tentunya bisa dan tidak ada pengurangan sama sekali. Masih tetap bisa berjalan normal ya. Kecuali kalau misalkan motherboard prosesor kalian PCI Express 3.0 dipasangkan RX 6500 XT yang dukungan PCI Express-nya tuh 4.0 kali 4 ya. Tentunya di sana nanti ada penurunan performa. Kalau ini RX 6600 PCI Express 4.0 kali 8 ditancap di motherboard PCI Express 3.0 masih aman-aman aja. Kita akan buktikan nanti di pengujian gaming dan benchmark yang lain gitu ya. Lanjut lagi untuk power supply. Nah, untuk power supply sebetulnya banyak banget pilihan teman-teman. Tapi yang minimal jangan yang kaleng-kaleng banget gitu ya. Di sini saya pakai KF 550 watt. Ketika saya lihat-lihat di webnya, ternyata dia tuh udah bersertifikasi 80 plus white dan resmi udah ada di website 80 plusnya. Terus untuk proteksinya lengkap dan harganya ternyata cuman 455 ribuan. Ini untuk kelas sejajarnya ini tuh paling murah. Lawannya tuh ada Deepcool seri PF ya, terus ada Plus Player DK series ya. Itu tuh power supply di harga 400 sampai 500 ribuan. Ternyata kelas-kelasnya dengan kapasitor-kapasitor yang digunakan ya hampir-hampir mirip seperti itu ya. Kalau misalkan ragu, wah bang saya ragu bang gitu ya pakai power supply. Oke, di sini bebas aja. Kalau misalkan kalian mau ganti power supply, misalkan naik sedikit bang ke FSP HP Pro 550 watt boleh, atau pengen naik lagi ke XPG Pylon 550 watt boleh banget, cuman harganya nanti sedikit lebih mahal gitu ya. Oke, sekarang kita akan tes ya gimana performa si rakitan PC 6,5 jutaan ini. Totalnya dulu nih saya akan simpan di sini. Dan nanti juga kalian boleh cek linknya, saya simpan di deskripsi. Kalau misalkan mau beli pakai link di sana aja. Oke, sekarang kita akan tes bagaimana performa si PC 6,5 jutaan. Let's go. Pengujian game pertama, Apex Legends, resolusi 1080p, presetnya high rata kanan, usage GPU tentu udah nyentuh 90%-an naik turun, dengan suhu masih adem berkisar di 68 derajat Celciusan. Begitu juga dengan Ryzen 7 2700-nya, suhunya adem ya, walaupun hanya pakai stock cooler, ini write steel. Airflow casing berperan penting juga di sini, sehingga komponen utama seperti CPU dan GPU berjalan sangat adem sekali. Prosesor jarang banget nyentuh 60 derajat Celcius, tuh kalian bisa lihat ya. Kalau FPS mah ya cukup lah ya, naik turun 90 sampai 130 FPS-an, tergantung si gameplaynya, aman banget. Game kedua, Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, presetnya ultimate tertinggi, ini dijalankan benchmark. Kalian bisa lihat suhu CPU dan GPU adem gitu ya. Walaupun pengujian ini tidak di ruangan ber-AC. Jadi cocok banget nih buat kita-kita kere-hore punya PC sekencang ini. Biasanya kan kamarnya belum ber-AC gitu ya. Terus untuk listrik juga nggak terlalu boros, berkisar 180 sampai 200 watt ketika pengujian benchmark ini. Lanjut kita uji ngedit video ya, resolusi 1080p dari kamera Sony A6400, pakai Premiere Pro 2019. Untuk playback di timeline ini lancar, mulus, jadi nggak akan terganggu kalau mau ngedit cepet masih bisa. Lalu kita coba render dengan durasi video, bisa perhatikan di sini 22 menit dengan file size-nya 1,6 GB. Karena performa prosesor sangat dominan di sini saat proses render,
Tuh kalian bisa lihat kan 70-80%-an semua core berjalan. Menyelesaikan waktu render sekitar 23 menit. Cukup hampir 1:1 ya dengan durasi videonya. Sedikit perbandingan aja rakitan PC 6 jutaan karena beberapa bulan yang lalu saya juga rakit PC 6 jutaan ya kurang lebih pakai Ryzen 5 3600 plus 1660 Ti second dapat 15.247 poin ya untuk Fire Strike. Terus Core i3 10100F dan RX 6600 dapat 16.837 poin. Skornya ini hampir mirip-mirip dengan PC ini. Pakai si Ryzen 7 2700 dan RX 6600 mendapatkan all score 17.482 poin. Kalian bisa perhatikan tabelnya ya. Begitu juga di Time Spy, PC ini mirip dengan 10100F ya di angka 7.000-an poin. Di Potroya juga hampir sama, beda 80 poin aja. Tapi kalau diulang-ulang kayaknya bakalan sama-sama aja. Terus tambahan di sini saya tes live streaming di Facebook menggunakan OBS. Kalian bisa lihat ya ini resolusinya 1080p, presetnya ya rata kanan untuk si Apex Legends-nya, FPS cukup tinggi, suhu masih adem. Dan ternyata memang airflow dari si casing PC cooler terbaru ini cukup memuaskan. Nah, jadi sedikit kesimpulan, walaupun prosesor ini dirilis 6 tahun lalu, tapi masih bisa produktif. Bisa juga main game resolusi 1080p, contohnya Horizon Zero Dawn. Ini termasuk game berat. Namun FPS masih rata-rata mendapat di 70-an ya. Ini preset rata kanan. Keren kan? Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat performanya? 6,5 jutaan teman-teman. Rendernya cepat karena punya 8 core 16 thread ya. Wattnya juga nggak terlalu boros-boros amat. Dipakai main game ya 230, 220 naik turun lah seperti itu. Cukup dong ya dengan performa yang didapat. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kalian kalau misalkan lagi nabung ya, misalkan punya 3 juta, 4 juta, apalagi sebentar lagi lebaran gitu, punya duit 6 juta, boleh nih ya rakitan seperti ini untuk main game khususnya ya. Dapat FPS tinggi kan. Kalau misalkan kita beli RTX 3060 harganya pasti jauh lebih mahal. RX 6600 mirip-mirip lah dengan RTX 3050 gitu yang harganya sedikit lebih mahal. Terus untuk airflow kalian bisa lihat walaupun di sini masih pakai stok cooler ya. Ryzen 7 2700 ternyata nggak kepanasan teman-teman ya, cukup lah ya. Jadi nggak usah pakai cooler yang lain. Tapi kalau misalkan untuk menambah estetika, untuk bisa menambah lebih dingin lagi, pakai cooler 300 atau 250 ribuan kayak Paladin X400 itu bisa banget di sini gitu. Jadi si prosesornya jauh lebih dingin dan estetika bisa lebih cantik. Apalagi ya udahlah gitu aja teman-teman. Menurut saya sih ini paling oke lah ya rakitan PC-nya. Gimana menurut kalian? Coba komentar di bawah. Kalau misalnya kalian punya rakitan PC yang lain, simpan aja di bawah. Siapa tahu nanti teman-teman yang baca komentar nambah referensi rakitan PC, informasi dari kalian bisa bermanfaat ya. Jadi berkah juga gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.